Om Swastiastu. Rahajeng Rahayu Sami Semetong. Perjalanan Dharma Yatra kami kali ini berada di Pura Melanting. Pura Melanting terletak di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Waktu tempuh dari Denpasar menuju Pura Melanting kurang lebih 3,5 jam perjalanan. Pura Melanting merupakan pura kayangan jagat. Pura ini bersifat fungsional karena sebagai tempat untuk memuja Ida Betari Melanting atau Dewi Melanting, memohon kemakmuran, kesuburan, keselamatan, dan dilancarkan dalam usaha dagang. Lokasi Pura Melanting cukup berdekatan dengan Pura Pulaki, Pura Pabean, kemudian Pura Muterin Jagat, dan Pura Kertekawat. Sejarah berdirinya pura-pura tersebut memiliki kaitan erat satu dengan yang lainnya. Keberadaan Pura Melanting sangat erat hubungannya dengan perjalanan suci Ida Dangyang Nirarte dari tanah Jawa ke Pulau Bali. Kedatangan beliau untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur agama Hindu kepada masyarakat Bali. Kedatangan Dangyang Nirarte ke Pulau Bali tidak lain karena runtuhnya kerajaan Majapahit dan masuknya pengaruh Islam di tanah Jawa. Perjalanan tersebut mengajak keluarga seperti istri dan anak-anak beliau. Seperti yang saya sudah jelaskan di blog Pura Gede Rancak. Dangyang Nirarte dikenal juga dengan gelar Dangyang Wijendra dan Ida Branda Sakti Wawurau. Di area Pura Melanting, secara umum terdapat 3 tempat persembahyangan. Kita mulai dari sebelah kanan gerbang Madya Mandala Pura, terdapat pelinggih Ratu Niang Sakti. Di pelinggih Ratu Niang Sakti ini, kita melakukan persembahyangan untuk memohon keselamatan dan agar rezeki dilancarkan. Setelah melakukan persembahyangan di Pura Pelinggih Ratu Niang Sakti, kemudian kita melanjutkan persembahyangan di Pura Pasarago. Dan persembahyangan yang terakhir, kita menuju ke pelinggih Ida Betari Melanting. Pemirsa, ada sedikit kisah dari Pura Melanting ini. Diceritakan, Ida Ayu Swabawa yang merupakan anak dari Dangyang Nirarte dan ibu beliau, Ida Biang Patni Kaniten, tidak sanggup melanjutkan perjalanan menemani sang suami menuju ke arah timur Pulau Bali. Ida Biang Patni Kaniten ditemani oleh pengikutnya dan seorang anak perempuannya beristirahat sampai benar-benar sehat. Kemudian
membuka lahan untuk tempat tinggal, berladang, dan bersawah. Dengan berbagi ilmu kehidupan, ilmu agama, dan kesaktian beliau. Berjalannya waktu, Ida Biang Patni Keniten melahirkan seorang putra yang diberi nama Ida Bagus Bajro, dan Dyah Ayu Swabawa semakin menginjak dewasa. Dyah Ayu Swabawa memiliki keahlian dalam ilmu dagang, sangat lihai memikat para pembeli atau memilih barang-barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga para pembeli selalu setia untuk kembali lagi. Warga sekitar sangat sayang dengan Dyah Ayu karena kebiasaannya tersebut memanjat dan berayun di pohon. Orang-orang memberi sebutan hormat dengan nama Dyah Ayu Melanting. Dari sinilah sejarah nama Pura Melanting tersebut. Sedangkan ibundanya yang arif dan bijaksana, suka memberi nasihat, diberi nama Empu Walaki atau seorang arif yang sudah memiliki suami, berstana di Pura Pulaki. Waktu terus berjalan, utusan dari Dangyang Nirarto tidak juga datang menjemput beliau. Tidak ada kabar berita. Peranda istri sangat menyesalkan perpisahan masa lalu tersebut. Peranda istri merasa putus asa. Beliau menangis di tempat pemujaan sambil mohon kepada para dewa agar dirinya dan seluruh warga abadi tidak termakan usia. Karena kekusyukannya, akhirnya Dewata memberkati, namun dalam satu syarat. Peranda istri atau Empu Walaki akan dibebaskan dari perputaran sangkala, bebas dari penuaan dan kematian, tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Demi kasih sayang dan kesetiaan penantian panjang tersebut dibayar dengan keabadian yang tidak bisa terlihat. Ida Biang Patni Keniten moksa dan diistanakan di Pura Pulaki, sedangkan sang putri Dyah Subawa diistanakan di Pura Melanting, dan putranya Ida Bagus Bajro diistanakan di Pura Kertakawat sebagai Pangeran Mentang Yudo, sebagai sumber keadilan dalam memutuskan perkara, sedangkan pengikutnya sebagai Wong Samar yang terbebas dari perputaran waktu. Pujawali atau Biodalan di Pura Melanting bertepatan dengan Purnama Sase Kapur. Demikianlah pemirsa, sedikit kisah perjalanan Dharma Yatra kami di Pura Melanting. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Matur suksema.